dari mic yang paling besar suaranya. Besar itu bahasa Arabnya akbar, karena kita tabligh akbar jadi harus besar. Jangan tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillahi wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan yang mulia ini kita bisa melaksanakan acara tabligh akbar. Tabligh akbar itu apa, Ustaz? Tabligh itu artinya penyampaian, akbar itu besar. Jadi kalau digabungkan, tabligh akbar itu adalah penyampaian nasihat-nasihat yang luar biasa besar. Makanya yang kita undang di dalam acara tabligh akbar itu orang-orang besar semua, berjejer dari ujung sampai ujung, mulai dari kertas saya ketinggalan, mohon maaf. Tapi tidak apa-apa. Jadi orang-orang besar semuanya, subhanallah. Ada dari Kementerian Agama, Pak Doktor bersama dengan kita. Dari pemerintah Kota Jayapura, Bapak Ustadz Abdul Majid SPD MPD juga bersama dengan kita. Dan bahkan dari Ketua MUI, Majelis Ulama Kota Jayapura, yaitu ayahanda kita Kiai Haji Makmun Zulham Makmun. Subhanallah. Semoga kehadiran-kehadiran beliau-beliau semuanya menambah keberkahan dan kebaikan serta kemuliaan di dalam acara tabligh akbar ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Yang kecil apa? Yang kecil cuma saya saja. Tapi alhamdulillah saya bisa berdiri di sini sehingga saya kelihatan besar di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Jadi yang tidak saya sebutkan mohon maaf, tetapi insyaallah kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak semuanya tidak mengurangi keberkahan dan sebab turunnya rahmat di dalam acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau saya isi ceramah itu 1 jam paling sedikit. Tapi tadi saya sudah dibisik 2 kali. Pertama Pak Ustadz 30 menit saja. Kedua kalinya dibisik lagi, Pak Ustadz jangan panjang-panjang, 20 menit saja. Jadi tidak apa-apa, insyaallah nanti ada waktunya kita kajian ceramah panjang-panjang, karena saya tahu ibu-ibu sukanya yang panjang-panjang, besar lagi. Seperti suara saya besar begini. Baik, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah menyantuni anak yatim, rezeki berlimpah, keselamatan dunia akhirat akan kita raih. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah di dalam Al-Qur'an, dan saya yakin ibu-ibu semuanya hafal surah ini. Kalau tidak hafal, maka ada yang salah di dalam majelis taklimnya ibu-ibu. Ini harus dilihat nanti nih, kalau ada yang tidak hafal bahaya. Berarti datang ke majelis taklim cuma cerita orang saja, cuma ngerumpi saja, atau kajian ilmunya hanya pemanis saja, tidak ada juga tidak apa-apa, karena banyak juga orang yang suka yang pahit. Khususnya bapak-bapak itu suka yang pahit-pahit. Acara intinya apa? Bocor arisan. Itu tidak boleh hilang. Bocor arisan tidak ada, majelis taklim bubar. Jadi harus dilihat ibu-ibu, bapak-bapak,
ini hafal atau tidak daripada surah tersebut. Apa itu? Surah Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu." Tidakkah engkau lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa? Orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Bahaya. Mendustakan agama bukan dosa yang kecil. Mendustakan hari kiamat bukan dosa yang kecil, itu dosa yang besar. Kalau ada orang yang mendustakan agama, musibah dalam hidupnya. Kalau ada orang yang mendustakan hari kiamat, celaka dia dunia akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan daripada agama Allah Subhanahu wa taala? Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul. Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan nasib anak yatim. Mereka adalah orang-orang yang abai terhadap anak-anak yatim, padahal anak yatim bertaburan banyak di sekitarnya. Dia dustakan agama. Dia kumpulkan harta kekayaannya untuk siapa? Untuk dirinya saja, dan dia lupa kepada orang-orang yang kesusahan dan juga kelaparan, khususnya anak yatim. Tadi sudah dibaca di sini hadisnya. Anak, kata Nabi, wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim, seperti ini jarak saya dengan dia nanti di surga, sangat dekat, bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Begitu mulia orang-orang yang menyantuni daripada anak-anak yatim. Makanya kita doakan para donatur, insyaallah semuanya mendapatkan barokah dalam rezekinya, mendapatkan barokah dalam keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya semuanya tumbuh dalam keadaan soleh, dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka jangankan menyantuni anak yatim, orang-orang miskin juga mereka tinggalkan. Mereka ini adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendustakan daripada hari kiamat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 menit lagi. Ada di zaman Nabi seorang sahabat. Ini saya tutup dengan kisah ini, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Saya doakan yang betul-betul menyimak, nanti naik nomornya voucher untuk mendapatkan DP berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Coba ibu-ibu angkat vouchernya semua dulu. Angkat vouchernya semua. Solawati dia baru tiup, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti naik. Oh, sudah. Allah, saya terlambat. Oh, masih ada 3 katanya, masih ada 3. Tenang insyaallah. Nanti masih ada 3 yang terpilih. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi ada seorang sahabat. Sahabat ini ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa, salatnya tidak pernah putus-putus, puasanya tidak pernah berhenti. Bahkan saking banyaknya sujudnya kepada Allah, dia punya jidat itu tebal kulitnya. Dikatakan oleh para sahabat yang lain, tebalnya kulitnya, kepalanya itu, jidatnya itu seperti tebalnya kulit unta. Coba bayangkan itu. Ini menunjukkan bahwa dia begitu banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sahabat itu? Namanya Sa'labah Ibnul Hatib. Sa'labah bin Al-Hatib. Dia orang Ansar, dia orang Madinah. Jadi Sa'labah ini ibu-ibu, dia kalau habis sholat itu langsung berdiri. Langsung kemana? Dia langsung berdiri, langsung pulang ke rumahnya. Sahabat yang lain termasuk Nabi juga suka memperhatikan. Sampai suatu ketika Sa'labah ditegur sama Nabi SAW. Sa'labah, kamu ini ahli ibadah, tapi sifat munafikmu kelihatan sekali di kami ini, kata Nabi. Kenapa? Kamu selesai sholat langsung pulang ke rumahmu. Kenapa kau tidak berzikir? Kenapa kau tidak angkat tangan untuk berdoa?
Kata Sa'labah, ya Rasulullah, di rumahku istriku sedang tidak pakai baju. Mana bajunya? Tidak ada, wahai Rasulullah. Saya dengan istri saya cuma ada satu baju. Kami berdua bergantian memakainya. Sekarang baju itu saya pakai sholat, dan istri saya di rumah menunggu baju ini untuk dia pakai juga sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah hidupnya, miskin melarat. Ada yang senasib dengan Sa'labah di sini? Tidak ada. HP-nya HP Oppo semua di sini. Hah? Oppo, Oddo, apa lagi? Samsung, bahkan ada yang iPhone. Coba angkat iPhone tadi. Kalau iPhone HP-nya baru tidak menyentuhnya, nak yatim 1K tahun kuliah. Sekek. Mana itu yang HP iPhone itu? Ternyata isinya saja, isinya tetap Oppo. Ya, mana yang? Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Sa'labah. Maka apa kata Sa'labah? Wahai Rasulullah, engkau adalah nabi, tolong berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan sedikit rezeki kepada saya, supaya berubah saya punya nasib. Itu kata Sa'labah. Apa kata Nabi? Nabi bilang, sabar wahai Sa'labah, engkau mensyukuri yang sedikit lebih baik daripada suatu saat kamu dilalaikan oleh yang banyak. Yang sedikit kamu syukuri itu lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tetapi engkau lali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, datang lagi Sa'labah, wahai Rasulullah, tunjukkan mukjizatmu. Jika kau nabi, doa kepada Allah supaya Allah memberikan sedikit rezeki kepada saya, supaya nasib saya berubah. Saya jamin wahai Rasulullah, dan saya berjanji atas nama Allah, kalau saya dikasih harta banyak, anak-anak fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda jompo yang ditinggal suaminya, semuanya akan saya santuni satu persatu. Semuanya akan saya kasih uang, saya kasih makan, saya kasih mereka pakaian. Itu kata Sa'labah. Sampai Allah menjelaskan ini dalam surah At-Taubah di ayat 75-76. Di antara hamba-hambaku ada yang berjanji, jika engkau memberikan nikmat kepadaku, maka saya akan menjadi orang yang taat. Tetapi ternyata dia ingkar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi diminta doakan. Yang ketiga kalinya akhirnya Nabi berdoa. Karena mendengarkan janjinya Sa'labah, Nabi berdoa, ya Allah, berikan nikmat karunia harta kepada Sa'labah agar supaya semakin bagus hidupnya. Setelah itu apa? Nabi kasih dia seekor kambing. Kita tutup karena sudah habis waktunya. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nabi kasih Sa'labah seekor kambing betina. Kata Nabi, carikan di tetanggamu kambing jantan supaya dia memiliki anak. Setelah itu, kambing betinanya bertemu dengan jantan, maka berkembang biaklah kambingnya Sa'labah. Di dalam riwayat dikatakan semakin banyak seperti ulat yang bertambah. Satu kali beranak kambingnya itu bisa sampai 10 ekor, kata para ulama. Ini menunjukkan mukjizat yang luar biasa berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Sa'labah orang yang kaya raya, tetapi sudah mulai tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu masih susah hidupnya, waktu masih miskin dia, rajin sholatnya, banyak puasanya. Setelah dia punya banyak kambing, tidak lagi dia melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi dan juga para sahabat. Kan kita biasanya juga begitu. Kalau susah hidupnya, baru dia angkat tangan menangis-menangis. Kalau lagi susah, banyak masalahnya, baru dia datang angkat tangan menangis-menangis. Tapi giliran dia mendapatkan nikmat, maka dia lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia lupakan orang-orang di sekitarnya. Dia lupakan anak fakir miskin, dia lalai terhadap anak yatim. Setelah Sa'labah kaya raya, Nabi mengutus sahabat, wahai sahabatku sini, datang kepada Sa'labah,
minta kepada Sa'labah supaya dia mengeluarkan zakatnya. Banyak anak yatim, banyak orang miskin, banyak orang-orang yang susah hidupnya. Keluarkan. Apa kata Sa'labah ketika utusan Nabi datang? Wahai Sa'labah, Nabi menyuruh saya untuk mengingatkan engkau agar supaya kamu bayar zakat, agar supaya kamu infak, agar supaya kamu sedekah. Kata Sa'labah, tidak. Tidak akan, kata Sa'labah. Sampaikan kepada Nabi, saya tidak mau bayar zakat. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala untuk Sa'labah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia adalah pendusta agama, dia adalah orang munafik dan tidak punya tempat kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia akan binasa. Sa'labah merasa takut. Akhirnya datang Sa'labah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini zakat saya." Nabi bilang apa? "Tidak wahai Sa'labah, sudah terlambat kamu bayar zakat." Nabi tolak. Nabi tidak mau terima. Sampai Nabi wafat, datang lagi dia kepada Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, ini zakat saya, ini infak sedekah saya." Kata Abu Bakar, "Demi Allah, Rasulullah menolak infak zakat sedekahmu, maka mustahil saya bisa menerimanya." Abu Bakar wafat, datang dia kepada Umar. Kata Umar, "Tidak wahai Sa'labah, Rasulullah dan Abu Bakar menolaknya, maka demikian juga dengan saya. Saya tidak menerima dan Allah akan tidak akan menerima engkau punya zakat infak sedekah." Datang ke zamannya Utsman. Utsman juga menolaknya. "Tidak wahai Sa'labah, sudah terlambat. Rasulullah tolak zakatmu, Abu Bakar menolak zakatmu, Umar bin Khattab menolak zakatmu, maka demikian juga saya tidak terima zakatmu." Binasa Sa'labah. Wafat dia di zamannya Utsman bin Affan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu yang